Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. H. Abu Rahmat MAG, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Mungkin agak grogi ya Bapak, karena baru pertama kali ketemu. Dengan Pak Rektor aja yang sudah sering ketemu, kita masih grogi Bapak. Yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Bapak Profesor Ahmad Muzaki MAG Grade Dipsi MPhil PhD. Yang kami hormati Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Yang kami hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Bapak Dr. HM Hasan Ubaidillah SHI MSI. Yang kami sayangi Ibu tim ahli kita yang cantik, Profesor kita baru dilantik kemarin, Ibu Profesor Dr. Ibu Profesor Dr. Sri Warjati MH. Maaf Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua Forpim, Bapak Profesor belum Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Saya groginya kok nggak berhenti ya Bapak ya. Yang kami hormati teman-teman dan saya sayangi teman-teman seperjuangan dan para tim ahli yang lain Kopertais Wilayah 4 Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Kopertais Wilayah 4 Surabaya. Sebelumnya, dari hati yang paling dalam, kami keluarga besar Kopertais Wilayah 4 Surabaya menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur, dan rizki yang barokah dan dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara peningkatan mutu leadership pimpinan perguruan tinggi keislaman swasta Kopertais Wilayah 4 Surabaya dengan tema Tata Kelola PTKIS menuju akreditasi unggul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dari mana awalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti. Duduk santai di waktu petang. Taman indah, airnya memancar. Kepada Bapak Ibu pimpinan yang datang, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Marilah kita awali acara pembukaan pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga rapat pimpinan pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bi barakatil Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu
suku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya dan berkenan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Profesor Ahmad Muzaki, MAG, Grade Dipsi, MPhil PhD, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama-sama, Bapak Dirjen Pendidikan Islam, Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Ini istimewa para kiai, para bunyai, pimpinan PTKIS Kopertas Wilayah 4 karena sepanjang yang saya tahu ini pertama kali beliau menjalankan tugas sebagai PLT Dirjen Pendis untuk PTKIS yang kita ini ke Kopertas Wilayah 4. Kalau bukan karena panjenengan nggak mungkin hadir. Maka saya bilang catat 9 PTKIS yang hari ini tidak hadir. Urusannya dengan saya. Enggak bahaya. Tuh. Iya, bahaya. Masa nggak bahaya? Bapak Ibu aja kalau disuruh datang ke mertua, nggak disuruh pulang ke rumah mertua terus nggak hadir, itu bahaya nggak? Bahaya. Bahaya ya? Mertua datang ke rumah supaya jangan tidak di rumah kan bahaya kan? Mari kita bayangkan beliau ini menjalankan tugas sebagai PLT Dirjen Pendis. Itu pertama kali datang ke Kopertas Wilayah 4. Terus panjenengan nggak hadir. Dari 187 Pak Dirjen, ada 9 yang tidak hadir. Saya bilang, catat Pak Sekretaris. Loh, silakan lapor. Silakan lapor. Ini bagian dari ketaatan kepada Dirjen. Kopertas ini kan menjalankan tugas kepanjangan tangan beliau untuk memberikan pelayanan terbaik di 187 PTKIS yang ada di Jawa Timur. Gitu. Saya ini ngomong begini agak gredeg loh Ibu Bapak sekalian. Karena saya ini didampingi oleh orang-orang yang pakaiannya seragam keren di depan ini kan. Jadi tidak hanya MC yang salah mulu gredeg. Indonesia Raya jadi gredeg Pak. Saya pun gredeg saya ini karena didampingi oleh beliau-beliau yang saya hormati Pak Wakor, Pak Sekretaris, Pak mewakili tim ahli Prof. Sri Warjiati. Ini saya melapor ke Prof. Abu, ke Pak Dirjen. Prof. Sri Warjiati ini adalah guru besar
bidang ilmu hukum. Jadi Ibu, Bapak mau ngapain Pak? Mau ngapain? Kami punya tim ahli Pak yang profesor hukum Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Kalau bukan kita terus siapa lagi memegang tugas tanggung jawab ini? Gitu. Nah, karena itu saya berharap Ibu Bapak sekalian ada beberapa PR yang harus kita kerjakan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Satu, jumlah 187 PTKIS se-Jawa Timur itu belum Ibu Bapak harus beririsan dengan PTKIN kan? Ya enggak? Menurut Ibu Bapak yang menjadi ancaman Ibu Bapak itu sesama PTKIS atau PTKIN Pak? PTKIN. Hah? Bapak jujur dong, mau ada diri jadi Pak. Yang menjadi ancaman, yang menjadi tantangan Bapak Ibu ini PTKIN apa sesama PTKIS? N ya? S enggak kan? Ya, kan Bapak menjadikan saya sebagai musuh. Mari kita petakan Ibu Bapak sekalian. APK kita, angka partisipasi kasa itu berarti jumlah yang kuliah dibandingkan dengan populasi pada jumlah yang sama itu masih 35% Pak, total nasional 35%, nggak pernah beranjak pada di situ-situ aja angka partisipasi kasar itu. APK perguruan tinggi kita nggak beranjak. Nah, katanya kita mengalami bonus demografi dan titik puncaknya itu pada 2030. Puncak bonus demografi. Dan kita akan masuk ke Indonesia Emas tahun 2045. Artinya kalau APK kita masih 35%, Ibu Bapak sekalian, itu berarti kita masih belum memaksimalkan apa yang disebut dengan captive market, ceruk pasar pendidikan tinggi. Ibu Bapak kalau pergi ke pasar Keputaran Pak, nanti malam mama Bapak Ibu selesai jam 11 malam pergi ke pasar Keputaran, semua jualannya sama Pak, sayur semua. Habis. Ya nggak? Itu subuh habis Pak? Habis. Subuh habis. Mereka bermusuhan nggak Pak satu sama lain Pak? Tidak. Kenapa? Karena pasarnya gemuk. Walaupun jualannya sama-sama sayur Pak. Jadi Bapak jangan memusuhi sesama PTKIS Pak ya. Apalagi Bapak menjadikan PTKIS sebagai musuh. Tidak mungkin Pak. Loh iya loh, panjenengan kan membiayai sendiri. Saya nggak butuh dibiayai karena yang biayai negara Pak. Tapi kami punya tanggung jawab diberikan oleh Pak Dirjen Pendis. Ini harus memberikan perbantuan kepada PTKIS. Mari kita masuk surga bareng-bareng Pak. Amin. Nah, catatannya adalah bagaimana kita mencapai itu semua. Karena APK kan kita masih kecil Pak. 35% itu kalah sama Vietnam Pak. Walaupun kita menang lawan Korea Selatan. Berikan aku 11 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Kata Sintayong. Nah, itu satu Pak catatannya Pak. Yang kedua Ibu Bapak sekalian adalah Pak Direktur kapan hari kan hadir di tengah-tengah kita semua ya Ibu Bapak. Akhir tahun yang lalu ya di Amphitheater Windsor. Beliau menjelaskan dari jumlah PTKIS yang ada di Indonesia baru 0, sekian persen yang akreditasinya unggul. Pemainnya banyak Pak. Tapi kan nggak boleh Pak kita bermain tarkam semua Pak. Harus naik kan Pak ke liga kecamatan gitu. Naik lagi ke liga kabupaten, naik lagi terus Pak. Tugas kita adalah meningkatkan supaya status akreditasi kita ini Pak Bu tidak hanya terdengar. Ada ya? Status terdengar. Ini daftar dulu. ya, daftar terdengar. Terancam sih jelas Pak. Akhirnya Pak terancam jelas.
Nah, ibu bapak sekalian saya hormati, mari kita lihat. Saya ingin angkat tangan, siapa di antara ibu bapak yang prodinya akreditasinya unggul, Pak? Angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Pak Evi. Unggul. Bapak sebut kamu ada Pak Dirjen, Pak. Dari mana, Pak? Dari Unuja. Unuja. Prodi apa yang unggul, Pak? Prodi PBA sama MPI. PBA sama MPI. Dari Unuja Nurul Jadid, Pak Dirjen Probolinggo. Dua prodi unggul. Tribakti, Pak Warek 3. PAI. S1. PAI Pasca. Unggul. Mulai kapan, Pak Warek? 2002 awal. 2002 awal. 2002 awal kan berarti sudah 3 tahun yang lalu ya? Hah? Oh 2022. Grogi, Pak. Lain kali saya larang teman-teman Kopertais pimpinan kota pakai jas, Pak. Bikin kita grogi semua, Pak. Jadi 2022 awal sudah A. Itu yang S2 atau S3? S2, oke. Satu lagi tadi? Unip di Jombang. Pak teman saya ini, Pak Murdianto ya. Wah teman. Prodi apa, Pak? PAI dan PGMI. S1 sama-sama. Oke, alhamdulillah. Unipdu ya? Unipdu. Iya, ya Uluya. Unipdu itu Rejoso. Ulu ya? Mojokerto. PAI unggul S1. Baik. Pak Dirjen, dari 187 Pak Dirjen itu baru 221 berarti 6. Oh, apa lagi, Pak? Dari Istika. Istika. Lu. Golo. Apa, Pak, yang unggul? PAI sama ekonomi syariah. Sama-sama satu ya? Ya. Baik, silakan, Pak. Di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Surabaya. Prodi? Pendidikan Agama Islam dan Studi Agama di bulan Ramadan kemarin, dua-duanya. Setelah Ramadan? Agama Ramadan, Prof. Oh, maksudnya setelah itu terus ya? Sekalinya, Prof. Itu S1? Iya, Prof. Oke, dua prodi unggul. Bapak dari? Unmu Malang, Unmu Malang. Apa prodinya, Pak? PAI, HKI, PPA, dan EKOS. 4 ya? S1. Satu lagi, Pak? Universitas Islam Lamongan. Unisla. Prodi? PAI. PAI S1 juga? Iya. Belakang? Musida, Pak. Umsida. Jadi Unmu Malang, Unmu Surabaya, Unmu Sidoarjo itu prodinya sudah unggul beberapa di antaranya. Ada lagi, Pak, sini? Iya, Pak. Unmu Ponorogo, Pak. Unmu Ponorogo. Nah, Unmu semua nih. Unmu. Unsud. Insud itu mana, Bu? Oh, Sunan Derajat. Ini ya, Kiai Gofur ya? Napa? MPI? S1? Oke. Ada yang lain, Pak? PPA 1 2. PBA? S1, S2? Mana, Pak? Dalwar. Oh, Dalwa. S1, S2 Dalwa. Ya. Bisa dimengerti. S1, S2 PBA loh, Pak ya. Bukan PAI, Pak. Dalwa kelebihannya di situ. PBA-nya. Bisa dimengerti. Ada lagi, Pak, yang daerah Mataraman selatan, Pak, barat selatan. Mana? Wonogiri Bojonegoro. Mana orangnya, Pak? Oh iya, bukan dia apa, Pak? Hukum ekonomi syariah, S1 ya? Baik, Wonogiri. Nah, ini kan yang sebelah coastal area utara. Yang selatan, Pak, Mataraman Ngawi ke Pacitan, Pak. Enggak ada. Yang timur itu hanya diwakili Unuja tadi ya. 2 prodi. Nah, begitulah kira-kira petanya Pak Dirjen sekaligus melapor. Kalau melapor angka langsung kan beda kalau Bapak Ibu angkat tangan kan? Biar gue langsung bisa mengerti apa situasi yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari ada 2 pekerjaan kita, Pak. Satu soal APK. Jadi kita satu sama lain itu bukan bermusuhan. Kenapa saya mengatakan bukan bermusuhan dan tidak layak bermusuhan? Karena captive market kita masih terlalu besar, Pak, dibanding yang sedang kita hadapi, Pak.
Kalau memuslimkan orang itu ya jangan orang yang muslim dimuslimkan lagi, Pak. Lalu Bapak Ibu berantem kan antara ini penganut Wahabi, ini penganut boya yang lain. Gitu loh, Pak. Kan kita sudah muslim semua. Yang kedua nih soal standarisasi akreditasi. Nah, saya minta Ibu Bapak sekalian kepada Forum PIM, terima kasih. Saya hormati Pak Kiai Aziz Wahab, Ketua Forum Pimpinan PT KIS Kopertas Wilayah 4. Forum pimpinan PT KIS ini penting sekali karena ada beberapa hal yang kami gak bisa dibayar oleh Forum gitu loh. Maksudnya itu ada beberapa yang tidak bisa diintervensi oleh Forum. Nah, menjadi penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian karena urusan sederhana sekali. Core akademik kita ini apa? Core bisnis kita ini apa, Pak? Selain akademik, Pak? Nggak ada, Pak. Core bisnis kita itu hanya akademik, Pak. Kalau ini nggak diurus secara serius, Pak, ini berarti kita meninggalkan dagangan, Pak. Kami kalau di negeri udah beda tuntutan. Kalau Ibu Bapak kan core bisnis kita ya akademik, Pak. Ini harus diurusi bareng-bareng. Karena itu saya berharap Ibu Bapak sekalian hari ini kita ini istimewa. Satu, karena Pak Dirjen Pendis hadir bersama kita semua. Yang kedua, istimewa karena saya hari ini grogi karena tidak pakai seragam jas kayak teman-teman yang lain. Bapak sekalian, kita mohonkan arahan kepada Pak Dirjen, sekaligus mohon berkenan Pak Dirjen untuk membuka acara ini setelah beliau memberikan arahan. Membuka acara PIM kita ini secara resmi di akhir sambutan beliau. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dihaturkan. Berikutnya adalah pengarahan dari Bapak Dirjen Pendis kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG disilahkan. Sekaligus berkenan membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Rektor UIN Sunan Ampel yang sekaligus Koordinator Wilayah 4 Surabaya, Prof. Ahmad Zaki. Ini Bapak Ibu kalau dipimpin kayak gini mesti harus berubah ya. Udah tahulah dari mana beliau aslinya itu, asalnya dan aslinya kayak apa. Jangan diulangi Pak jasnya Pak. Ya kalau warnanya beda lah, harus beda lah, koordinator Pak ya, koordinator harus beda gitu. Jangan sama, kualitasnya juga harus beda Pak. Tapi jangan lupa dirjennya juga ya. Nah ini yang rektor-rektor yang lain Pak, ini Pak, ini juga penting ini. Pak Wakil Koordinator Pak Kiai Dr. Sumarkan, Sekretaris Kopertais Pak Dr. Hasan Ubaidillah dan tim ahli Ibu kita Profesor Sri Warsiati, dan yang tidak kalah penting Ketua Forum Pimpinan PT KIS Pak Dr. Kiai Haji Abdul Aziz Wahab, Bapak dan Ibu semua, para rektor, para dekan barangkali, dan semua pimpinan PT KIS yang ada di Koordinator Wilayah 4 Surabaya. Mari kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini masih di bulan Syawal kita semua bertemu di tempat ini atas kebaikan dan
luar biasanya Pak Koordinator, Pak Rektor UIN Sunan Ampel ini, Bapak Ibu hadir di sini. Selain silaturahmi, saling memaafkan, tentu juga saling mengaca diri ya Bapak Ibu ya. Saya tahu betapa sangat beratnya menjadi pimpinan di PT KIS. Kalau Prof. Zaki ini ibarat beliau tidak masuk kantor 2 minggu itu nggak masalah, kantor kampus tetap jalan, dosen-dosen juga tetap mengajar. Nah, wakil koordinatornya adalah tetap ya Pak ya, tetap jalan. Autopilot itu bisa jalan Pak kalau di kampus negeri Pak, karena sistemnya sudah sangat kuat. Masing-masing juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu ini kelihatannya kan harus nongkrong, standby. Bapak Ibu juga pikirannya pasti juga lebih double kan, double ya. Bagaimana cara mendapatkan, memperoleh jumlah mahasiswa yang cukup, dan di setiap akhir bulan itu Bapak Ibu pasti stres itu bagaimana cara ya itu masih menggunakan kata bisyarah atau apa? Ampun, kalau di PT KIS mestinya bukan bisyarah, bisa ya 2 jempol lah untuk Bapak Ibu para pimpinan yang tetap setia membantu pemerintah, karena kami semua menyadari Pak, di Jawa Timur itu PT KIN itu hanya berapa, 5 Pak, pasti nggak mampu Pak. Surabaya, Malang, Kediri, Ponorogo, Tulungagung, Madura, iya Madura 6 berarti ya. Oh Jember ya 7 Pak, apa lagi Pak? Lah kalau mau kita fasilitasi nanti filial ya. Kita sekarang pakai pakai strategi, kalau penegrian agak susah, pasti rembukannya ribet dengan Menpan RB, tapi kalau Bapak Ibu filial kita bisa bantu tuh. Untuk madrasah Pak, untuk kampus saya kira. Sementara Bapak Ibu ada 187, masing-masing kira-kira kan satu kabupaten kota ada 3, ada yang 4 ya. Wah itu memang sangat kompetitif, ya kan? Bapak dan Ibu para pimpinan dibuat tidak bisa tidur terlalu nyenyak dan terlalu lama gitu. Buru-buru mikirin Pak Zaki sebagai kompetitornya. Bahkan dengan sesama yang lain juga mungkin juga belum lagi yang ada di perguruan tinggi umum misalnya. Nah, tapi positioning Bapak dan Ibu semua ini sangat penting. Pemerintah sangat menghargai usaha Bapak dan Ibu semua. Pemerintah pasti Pak tidak mungkin bisa mengcover keseluruhan dan karakteristik segmen ya yang ingin kuliah itu kan. Mungkin ada yang sudah bekerja, yang tidak boleh jauh-jauh dari pekerjaannya, dan dia juga butuh waktu yang lebih fleksibel, sehingga harus dekat dengan kampus, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kemudian Bapak dan Ibu sampai hari ini, dengan tantangan yang sangat kompleks itu, masih berkenan tetap istiqomah menjalankan PT KIS itu, ya apalagi kalau kemudian bukan terima kasih dari pemerintah kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, di lain pihak Bapak Ibu, ngelola pendidikan itu kan ngelola tentang peradaban, tentang kebudayaan, tentang peradaban. Ngelola pendidikan itu ibarat kita itu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki peradaban yang tinggi. Nah, celakanya output yang dihasilkan oleh semua perguruan tinggi
itu temoto gitu Pak, bisa kelihatan, tampak dilihat, bisa dibuktikan, dan kemana-mana membawa jas alma mater, meskipun yang bersangkutan itu sudah selesai dari pendidikan sarjananya atau pasca sarjananya. Nah, Bapak Ibu, saya ini contoh yang baik. Saya ini contoh yang baik. Kalau Pak Rektor itu pendidikannya jos Pak, ini mantap ya. S1-nya waktu itu IAIN Sunan Ampel, S2-nya double 3, ada MAG, ada MA, yang sulit yang tengah itu, yang tadi ibu host itu agak apa Bu? Yang kedua itu filternya Pak Rektor itu di sini itu telapa ini angel. Ada PhD, ada MPhil-nya, ada PhD-nya. Beliau ini luar biasa. Tepuk tangan Bapak. Saya punya kesempatan kayak begitu. Saya ini Pak, alumni kelolaan Bapak dan Ibu semua ini Pak. Saya ini alumni swasta, PT KIS swasta. DK-nya ada di situ. Saya ini alumni swasta Pak. Kok delalah bisa jadi dirjen gitu Pak. Saya juga heran. Kalau saya alumni kayak Pak Zaki jadi apa saya? Maksud saya begini Pak, saya ingin menyemangati Bapak dan Ibu semua bahwa yang membedakan pendidikan itu sesungguhnya adalah kesungguhan dari dosen-dosennya, pihak kampusnya, dan kesungguhan dari mahasiswanya itu Pak. Terutama misalnya kita bicara tentang sebagai pengelola ya, pernahkah Bapak dan Ibu merasa sangat berdosa sekali menyaksikan kampus Bapak dan Ibu, menyaksikan alumni-alumninya, atau paling tidak mengamati bagaimana teman-teman mahasiswa itu sedang kuliah di kampus yang sekarang Bapak menjadi pimpinannya? Pernah nggak merasa terenyuh, ya Allah, kalau Pak Rektor UIN saya ini sudah luar biasa Pak, lengkap semuanya Pak. Sudah lengkap itu beliau. Tadi yang barusan itu ada namanya student sentral. Bapak Ibu pasti nggak kebayang itu apa itu student sentral itu, buru-buru, iya kan? Nah, pernah nggak memikirkan seperti itu? Ya dengan segala problemnya. Karena PT KIS itu memang ya mandiri Pak, betul-betul mandiri. Dan serba susah mandiri itu. Mau dinaikkan SPP-nya ya bagaimana? Kasihan, ya kan? Kalau dinaikkan pasti juga dia akan geser ke yang lain karena dekat. Jombang itu ada Unibdu, ada apa lagi tuh? Undar. Ada Wirung itu apa itu? Iya, Masya Allah gitu. Apalagi Surabaya, daerah-daerah yang jauh-jauh kabupaten kota juga luar biasa. Di Ponorogo itu ada IAIN Ponorogo, ada tadi itu Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ada Insuri, ada yang dari Gontor itu Unida. Dahsyat itu tantangan. Jadi kalau Bapak Ibu masih istiqomah luar biasa, nggak kapok berarti. Lanjutkan itu Pak. Lanjutkan. Nah, kami ini kalau di konteks wilayah Surabaya ini Prof Zaki, kami ini sebenarnya berusaha untuk melakukan sesuatu yang memudahkan bagi Bapak dan Ibu, para pimpinan PT KIS itu, yang telah berbaik hati membantu pemerintah menyediakan pendidikan Islam yang dekat dengan masyarakat. Itu ya berusaha memperbaiki semua ya,
layanan kepada Bapak dan Ibu semua. Ada beberapa catatan saya di sini, tetapi saya tidak ingin mengatakan semua. Yang penting, Bapak dan Ibu, tempatkan mahasiswa kita itu sebagai subjek bagi seluruh ikhtiar, upaya, doa Bapak dan Ibu untuk bisa kita layani dengan sebaik-baiknya. Usahakan setiap tahun ada progres peningkatan sarana prasarana, perpustakaan, laboratoriumnya, dan berbagai macam inovasi baru ya, yang bisa dilakukan dan mungkin dilakukan sehingga mahasiswa kita itu tidak jauh-jauh amat perbedaannya dengan mahasiswanya Prof. Zaki ini. Ikutkan lomba-lomba itu mahasiswa itu. Jangan dibiarkan ketika seperti dulu-dulu itu ya, berangkat kuliah kemudian pulang selesai, berangkat kuliah pulang selesai. Jangan Bu, karena anak-anak itu ibarat beras, dia butuh gesekan gitu. Apa istilahnya itu kalau beras itu? Ditampil, diinteri ya, diputer ya, supaya mereka bergesekan satu beras dengan beras yang lain, sehingga kemudian cemerlang, cemelorot, glowing kalau bahasanya Pak Rektor. Lah anak-anak Bapak dan Ibu juga harus diperlakukan sedemikian rupa. Meskipun ya, anak-anak kita itu home base-nya di kabupaten kota yang memang memiliki infrastruktur, atmosfer akademik yang berbeda ya. Kami berharap para pimpinan PT KAIS ini juga bisa menyediakan lingkungan akademik yang mendukung anak-anak itu. Saya kira dengan kemajuan teknologi ya, internet, nah ini seharusnya gap semacam ini itu bisa diatur ya sedemikian rupa sehingga anak-anak tetap punya kesempatan untuk mengikuti seminar di mana melalui Zoom meeting dan seterusnya, itu bisa workshop di mana, bisa macam-macam nanti bisa dilakukan. Nah, sebenarnya juga kami juga mencoba untuk memperlakukan Bapak dan Ibu dengan skema-skema bantuan dan pembiayaan yang ada. Memang tidak besar Pak, dan jumlahnya juga tidak banyak. Ya, soal riset ada Pak, kuota untuk itu, riset dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi yang jumlahnya tidak banyak. Ada yang sifatnya kompetisi, terbuka untuk dikompetisikan. Jadi kalau ada dosen dari Bapak dan Ibu PT KAIS yang tembus di kompetisi itu, berarti memang dosen Bapak Ibu itu memang berkualitas cukup baik karena bersaing dengan semua kampus PT KAIN, termasuk kampusnya Pak Prof. Zaki ini. Ada juga yang kuota khusus, ada juga bantuan tapi juga tidak banyak Pak. Ya, nggak banyak itu, miah nggak banyak itu. Buat apa miah itu ya? Tapi nggak masalah gitu. Artinya negara hadir Bapak dan Ibu ya, meskipun tidak banyak, kami akui tidak banyak itu. Karena itu kemudian kita nanti harus tetap ya berkolaborasi. Bapak Ibu punya keleluasaan ya, punya fleksibilitas yang luar biasa ya, dengan berbagai macam pihak untuk melakukan kolaborasi kerjasama ya, dengan swasta terutama untuk memastikan bahwa proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya nanti saya kira prodinya harus ada yang unggul Pak, dan memang harus begitu. Kalau pimpinan PT KAIS itu ya nggak punya karep gitu, nggak punya angen-angen, nggak punya karep ya, jadi saya kira memang harus bagaimana ya, jadi pimpinan tidak punya karep itu mau apa gitu, nggak punya gerak, nggak punya gairah, nggak punya inisiatif, nggak punya fighting spirit, nggak punya, itu harus berubah Pak, karena memang semuanya sekarang ini sudah berubah. Nah, saya juga perlu menyampaikan ya, misalnya isu soal moratorium PT KAIS Pak, ini kebijakan pahit Pak yang harus
diambil oleh pimpinan Kementerian Agama sekarang, Pak Yakut Khalil Kaumas, Pak. Semata-mata karena kami bertujuan untuk melindungi masyarakat, melindungi mahasiswa, Pak. Memastikan bahwa mahasiswa itu mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang memang sesuai dengan aturannya itu, Pak. Banyak sekali, Pak, yang dokumen-dokumen yang antri itu. Memang punya kebanggaan, memiliki kampus itu kebanggaan. Itu yang kampus PTKIS, Pak. Belum yang kampus yang ada di pesantren yang disebut dengan Ma'had Ali. Ma'had Ali itu juga pendidikan tinggi yang memiliki kekhasan pesantren, dan dia formal, Pak, formal S1, S2, S3 di Probolinggo ada, di Jombang ada. Jumlahnya sekitar berapa itu, 79 atau berapa itu, yang juga bersaing dengan Bapak dan Ibu semua. Tetapi juga ada ceruk lain yang mungkin belum banyak diketahui. Nanti tolong diafirmasi, Pak, diperbaiki komunikasinya. Ada jenis pendidikan di pesantren yang disebut dengan PDF, pendidikan diniyah formal. Itu pendidikan formal di lingkungan pesantren, di luar madrasah yang kita kenal itu, Pak. Yang itu kalau dia PDF-nya ulia, yang pokoknya setingkat aliyah gitu, itu juga kalau daftar di kampus Bapak dan Ibu, nah tolong juga diketahui itu, ini PDF ini apaan? Nggak bisa, ini harus diterima karena memang PDF itu sudah direkognisi oleh terutama Kementerian Agama. Jadi kampus-kampusnya Pak Zaki juga, nanti kampus-kampus Bapak, kalau ada mahasiswa yang latar belakangnya itu PDF kuliah, madrasah diniyah formal yang aliyah itu, kuliah itu juga ada perlu diafirmasi. Ada juga jenis yang kedua, Pak, yang disebut dengan SPM. Itu singkatannya memang rada angel tuh, karena terlalu banyak singkatan di undang-undang pesantren itu. Sistem pendidikan muadalah di kantor biasanya, Pak. Muadalah, Pak. Muadalah bukan dalam konteks kesetaraan yang kalau di sini aliyah kemudian di sana diakui, di Mesir diakui di aliyah, bukan ya. Tapi namanya pokoknya SPM lah, sistem pendidikan muadalah. Itu juga ada tingkat aliyah yang nanti kalau daftar di kampus Bapak dan Ibu itu nanti dia dicek itu ya, itu juga setingkat dengan aliyah. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah perubahan dunia yang sangat cepat, kita memang tidak bisa lagi terlalu lama untuk santai-santai saja. Kita bisa bersaing dengan banyak pihak, terutama kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak kita yang berkualitas, sehingga mereka juga akan menjadi bagian dari generasi yang akan datang, yang dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, yang ngerti kalau dia harus berjuang, kalau dia lulus seperti dari kampus-kampus PTKIS juga mereka harus punya peluang yang sama dengan teman-teman yang lain. Buat mereka proud, bangga dengan kampus Bapak dan Ibu. Buat mereka nyaman, buat mereka juga ya dibuat ya nyaman. Karena kadang-kadang kita ini nggak nyaman, kurang bangga dengan apa yang kita punya. Lakukan berbagai macam edukasi, sosialisasi, literasi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Bapak Ibu bagian dari yang membantu pemerintah untuk menyediakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas tetapi dengan biaya yang sangat terjangkau, dan juga dilakukan di tempat-tempat yang memang dekat dengan wilayah-wilayah mahasiswa yang akan kuliah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya ingin Bapak Ibu juga bersemangat seperti semangatnya Prof. Zaki tadi.
jangan pernah merasa bagaimana. Bapak Ibu bagian dari kita bagian dari Bapak Ibu. Nanti Pak Rektor, Pak Koordinator, kita bisa rutin melakukan hal semacam ini supaya Bapak Ibu semua para pimpinan PTKIS juga punya kesempatan yang sama. Kalau kemudian misalnya UIN Sunan Ampel punya kegiatan juga mestinya bisa diambil, bisa diajak 2, 3, 5 kampus-kampus supaya ikut workshopnya Pak Rektor ya. Kemudian mahasiswanya juga perlu dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PTKIN yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan sesuai dengan amanahnya tadi, kita bersama-sama nanti membaca basmalah, kegiatan peningkatan mutu leadership pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta secara resmi dinyatakan dibuka. Salam takdim kami buat Bapak dan Ibu semua, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Berikutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG dihaturkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika assalam hayyina wa rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi sa'ina wa kasbina wa ikhtiyarina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa usratina bi rahmatika ya rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dihaturkan. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon untuk berdiri.